Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Saya harap kalian baik-baik saja dan jaga selalu kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Okay, we are going to learn the new material. There is a personal letter atau surat pribadi. Oke, saya mempunyai tujuan daripada pembelajaran pada personal letter. Yang pertama, memahami struktur teks dari surat pribadi. Yang kedua, memahami unsur kebahasaan surat pribadi. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur eksposisi surat pribadi yang nanti akan saya jelaskan. Dan yang di akhir pembelajaran, kalian bisa membuat surat pribadi untuk satu orang teman di kelas dan tentang suatu hal yang kemudian saling membalasnya. Okay, now I would like to explain the personal letter. The first, what is a definition? The second is a social function of the personal letter. The third, the language feature of the personal letter, and the text structure, and the last, the example of personal letter. Okay, next, the first is the definition of personal letter. Personal letter is a type of a letter in informal composition. Surat pribadi ini berbentuk informal. And then usually personal letter, biasanya surat pribadi berbentuk pesan pribadi yang akan disampaikan kepada si penerima surat. And it's sent from one person to another. Jadi ini digunakan untuk menanyakan kabar tentang kepada seseorang yang berada jauh dari lingkungan Anda, dan bisa yang lainnya. Dan itu tentang definisi dari surat pribadi. Selanjutnya, and next we talk the language feature of the personal letter. Jadi language feature ada sentence structure yang terdiri dari accuracy of grammar is important. Maksudnya pada penulisan surat pribadi diperlukan yang namanya tenses. Tenses pada personal letter berupa present tense yang akan bisa menanyakan sebuah waktu, dan ada bisa menggunakan past tense yang akan bercerita tentang masa-masa yang lampau yang sudah berlalu. Juga bisa menggunakan future tense. Future tense ini bertujuan untuk mengutarakan suatu tujuan yang akan datang. Dan kalian bisa mempelajarinya di internet mengenai present tense, past tense, and future tense yang nanti akan bisa digunakan untuk penulisan surat pribadi. And also you can write complete sentence are expected. Maksudnya kalian kalau menulis sebuah kalimat harus ada sebuah subjek sama verb. Itu yang dimaksud dengan complete sentence yang digunakan pada surat pribadi. Juga ada bahasa slang, jadi kayak bahasa sehari-hari kalian yang digunakan terhadap sebuah panggilan atau kode maksud dari penulis tersebut yang akan diutarakan kepada si penerima.
and then use the contraction yang seperti I will, I am, we will, yang mengutarakan seperti saya akan ini, seperti itu. Juga ada use personal pronoun yang seperti I, we, you, dan juga kalian bisa melihatnya di internet tentang personal pronoun. Dan juga bisa menggunakan use active voice. Active voice ini sebuah kalimat yang subjeknya bertindak sesuai kata kerjanya. Dan kalian bisa lihat di internet beberapa contoh tentang active voice. Untuk style atau gaya bahasa yang digunakan untuk surat pribadi, language use may be personal, like first and second person pronoun. Jadi gaya bahasanya ini bersifat pribadi. Untuk orang pertama seperti orang pertama dan orang keduanya. Gaya bahasa yang kedua yang bersifat friendly atau be warm. Jadi tidak usah canggung terhadap penulisan bahasa untuk surat pribadi, karena ini untuk teman sebaya Anda yang sedang tidak berada di lingkungan Anda sendiri. Dan juga use the person name you are writing to. Jadi nama yang akan Anda kirim surat itu ditulis di bagian terakhirnya. Dan juga very sentence like, and also write in natural or conversational style. Jadi kalian tulis senatural mungkin apa yang kalian ingin utarakan untuk si penerima. And the last, let your personality shine through in your writing. Jadi kepribadian Anda itu bisa diutarakan untuk si penerimanya. Bisa saja dengan menyebutkan nama panggilan terhadap si penerimanya atau nama sayangnya gitu, seperti itu. Dan lanjut, ada generic structure of personal letter. Generic structure pada surat pribadi ini terdapat date atau sebuah tanggal dari kalian tulis, kapan kalian tulis surat tersebut, dan biasanya tanggal ini ditulis pada top left, jadi pada atas, pada bagian kiri atas. Dan juga ada alamat ini tempat di mana kalian menulis surat, dan biasanya terletak pada bagian atas kanan atas bagian surat. Juga ada salutation atau sebuah nama yang berisi greeting and the person name you are writing to. Nah, jadi dia greeting diawali dengan salam seperti assalamualaikum dan lain sebagainya. Dan biasanya pada surat terdapat seperti kalimat dear. Misal dear bla 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 bla, how are you today, seperti itu. Juga ada introduction of the letter usually start with how are you or refers to previous letters. Jadi berisi misal kalian sudah nih balas-balas surat, maka terdapat previous letter. Jadi terdapat sebuah pembahasan dari surat yang
yang barusan atau yang kemarin-kemarin kalian kirim. Atau bisa saja kalian baru mau mengirim surat kepada seseorang, bisa diawali dengan how are you, bagaimana kabarnya. Seperti itu. Juga ada body. It include the words you want to write to the other person. Pada body ini, nah kalian utarakan bagaimana kalian ingin seperti mengirim pesan singkat lah pada intinya, seperti itu. Juga ada closure. Closure ini the part indicate the letter is going to end. Pada closure ini bagian akhir surat yang sama seperti complimentary clause, yang seperti kalian mengutarakan ekspresi yang like I love you for your time to mengirim suratnya, seperti itu. Dan juga ada signature or initial of the writer. Nanti pada bagian bawah kanan diberi tanda tangan si penulisnya. Dan juga ada postscript PS. After talk in a letter, you begin with PS and end it with your initial. Nah, pada ini sama di bagian tanda tangan, kalian sembari tulis tanda tangan dan di bawahnya ada ditulis nama si penulisnya, seperti itu. Dan lanjut, ini contohnya example of personal letter, contoh pada surat pribadi. Yang tadi salah satunya tadi saya telah menjelaskan dari language feature, social function, dan bahkan generic structure-nya juga terdapat pada surat pribadi ini. Nah, bisa dilihat date itu seperti ini, ada di bagian atas dan bagian atas kiri, dan terdapat penulisan tanggal pada hari di mana kalian menulisnya. Juga ada address, alamat yang kalian sedang tinggal saat ini. Dan juga ada salutation atau nama si penerimanya. Juga ada greeting, hello, bisa assalamualaikum. Nah, terus ada introductionnya how are you, yang menunjukkan ini baru-baru mengirimnya. Juga ada closure dan closing, penutupnya. Juga ada signature. Nah, terus ada postscript seperti ini. Contoh surat pribadi yang berhubungan dengan tadi language feature, social function, and generic structure. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.